Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas pelajaran perangkat pembangkit. Untuk materi kali ini kita akan membahas PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, di sini kita melihat ini merupakan skema dasar dari sebuah PLTG. Di situ ada keterangannya dan juga ada nomornya. Mulai nomor 1 sampai nomor 13. Nah, nomor 1 ini barge atau kapal pengangkut bahan bakar minyak. Nah, pada dasarnya sebuah PLTG ini ada yang dioperasikan menggunakan bahan bakar minyak, ada juga yang menggunakan bahan bakar gas. Nah, kalau di sini menggunakan bahan bakar minyak ya, karena di sini menggunakan kapal pengangkut minyak. Kalau bahan bakar gas biasanya langsung melalui pipa-pipa dari Pertamina. Kemudian yang kedua ini ada pumping hose atau tempat penyimpanan bahan bakar minyak. Kalau bahan bakar gas dia berupa tangki-tangki besar. Nah, di sini pada skema ini atau gambar di sini ini menggunakan bahan bakar minyak ya. Kemudian yang ketiga ini ada fuel pump atau pompa bahan bakar. Jadi nanti bahan bakar dari penyimpanan ini akan dialirkan menuju ke nomor 7 ini, combustion chamber atau combustion system. Nah, di dalam sini akan terjadi proses pembakaran. Nomor 4 ini merupakan electrical motor atau diesel motor. Nah, ada yang menggunakan motor listrik, ada yang menggunakan motor diesel atau motor bakar. Kemudian dikoppel dengan nomor 6 ini kompresor ya. Nomor 5 ini air filter. Air filter ini dia bertugas untuk menyaring udara-udara di sekitar PLTG ini untuk dimasukkan ke kompresor. Nah, tujuannya apa kok pakai disaring? Jadi udara yang masuk ini benar-benar bersih tanpa ada campuran partikel-partikel yang dapat mengganggu atau merusak dari PLTG ini. Kemudian udara yang sudah terkompresi pada kompresor atau udara yang bertekanan ini dialirkan menuju ke combustion chamber. Nomor 7 ini. Jadi nomor 7 ini merupakan ruangan tertutup untuk proses pembakaran udara dengan bahan bakar. Nah, kalau menggunakan bahan bakar minyak, di sini ada yang namanya alat lagi komponennya namanya nozzle dan juga flame igniter atau istilahnya seperti busi gitu ya, spike gap. Nah, nozzle ini bertugas untuk mengkabutkan bahan bakar cair atau bahan bakar minyak ini agar terevaporasi menjadi kabut asap bahan bakar sehingga mudah untuk terjadi pembakaran, proses pembakaran. Nah, dalam combustion chamber ini nanti udara ini akan bercampur dengan bahan bakar yang sudah terkabut. Nah, nanti proses pembakarannya terjadi di sini dengan suhu mencapai 13.000 derajat Celcius dan tekanannya bisa mencapai 13 kg per cm persegi. Nah, udara dengan suhu yang tinggi dan tekanan yang besar tersebut akan dialirkan menuju turbin. Yang nomor 8 ini merupakan turbin gas ya. Nah, udara panas tersebut akan menggerakkan turbin. Nah, di sini RPM-nya sangat tinggi. Bisa mencapai 6.000 RPM. Nah, kemudian sisa udara panas tersebut yang sudah digunakan untuk memutar turbin akan dikeluarkan ke atas.
melewati stak nomor 9 ini. Nah, ini ada bulatan putih, ini ada katup atau valve ya. Kemudian putaran turbin ini akan dikoppel dengan generator nomor 10. Generator ini bertugas untuk menghasilkan GGL atau arus listrik nantinya ya. Kemudian dialirkan menuju trafo step up untuk menaikkan tegangannya. Untuk masuk ke interkoneksi ini tegangannya nanti ada sendiri. Jadi tegangannya harus sama dengan sistem interkoneksi. Kemudian nomor 12 ini switchyard. Switchyard ini di sini terdapat pengaman-pengaman seperti DS dan PMT. Kemudian dari switchyard masuk ke line transmission atau jaringan transmisi. Ya, itu gambaran dasarnya dari sebuah PLTG. Nah, sebenarnya ada juga tambahan komponennya seperti reheater dan juga intercooler. Nah, itu nanti ada sistemnya sendiri. Nah, di sini kita bahas komponen utama ya. Jadi pada gambar sebelumnya itu merupakan gabungan antara komponen utama dan komponen bantu pada sebuah PLTG. Nah, di sini komponen utamanya yakni terdiri atas kompresor, combustion, turbin, dan generator. Nah, ini merupakan komponen utama. Kenapa kok nggak pakai komponen utama saja, Pak, untuk mengoperasikan PLTG? Nah, sebenarnya sudah bisa menggunakan komponen utama ini saja. Tapi nanti pada proses pengoperasiannya itu tidak akan efisien dan tidak optimal. Maka untuk menjadikan PLTG tersebut beroperasi dengan efisien dan optimal, maka dibutuhkan beberapa tambahan komponen bantu. Nah, di sini kompresor ini dia berfungsi untuk mengompresi udara. Mengompresi jadi dia itu membuat udara itu menjadi pertekanan dalam kompresor, kemudian nanti dialirkan ke combustion. Nah, ini ruang bakarnya ya. Jadi berbeda dengan boiler. Kalau boiler itu di dalamnya itu ada pipa-pipa untuk penyalur uapnya, penyalur air pengisinya. Nah, kalau pada combustion ini yang dibakar ini kan gas atau udara, ini langsung pada ruangan yang tertutup pada combustion chamber ini. Nah, pada combustion chamber ini nanti proses pembakarannya bisa mencapai suhu hingga 13.000 derajat Celcius. Nah, sangat tinggi bukan di sini suhunya. Kemudian tekanannya juga sangat tinggi, mencapai 13 kilo per cm persegi. Jadi pada sebuah bidang 1 cm persegi, di situ diberikan tekanan sebesar 13 kilo. Nah, sebuah boiler itu kan sangat besar kan ya, itu ada berapa cm persegi itu. Tiap cm perseginya ada 13 kilo. Nah, tentunya nanti itu juga merupakan sebuah komponen yang rawan terjadi sebuah kerusakan. Jadi harus benar-benar sistematis untuk pengoperasian dan juga proses shutdown-nya. Karena dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi, kalau nanti dimatikan langsung sesaat tanpa ada pengaturan jeda waktunya, nah itu dikhawatirkan nanti combustion chamber atau ruang bakarnya ini mengalami keretakan. Nah, itu sangat berbahaya. Pengoperasian yang begitu cepat tanpa ada jeda waktu tertentu ini juga sangat berbahaya karena nanti pemuaian yang tidak stabil itu juga bisa mengakibatkan keretakan pada dinding combustion chamber-nya. Nah, kemudian pada combustion chamber ini terbentuk atau dihasilkan gas bertekanan dan suhu yang tinggi, kemudian dilarikan menuju ke turbin gas. Nah, turbin gas ini nantinya dia berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, RPM-nya hingga mencapai 6000 RPM. Nah, nanti
dari turbin ke generator ini tidak langsung dikoppel langsung gitu ya, tapi melewati yang namanya gearbox. Nah, gearbox ini dia bertugas untuk menurunkan kecepatannya. Jadi generatornya itu tidak berputar dengan kecepatan 6000 rpm. Nah, kemudian menuju ke generator. Nah, generator ini dia yang menghasilkan atau membangkitkan GGL, energi listriknya ya. Jadi dari bahan bakar dan campuran udara tadi itu dapat menghasilkan energi listrik. Ini komponen utamanya tadi. Kemudian selanjutnya sistem-sistem dalam PLTG. Jadi pada PLTG ini ada beberapa sistem. Yang pertama ada fuel oil system, kemudian atau sistem bahan bakar. Kemudian loop oil system atau sistem pelumasan. Kemudian hydraulic system atau sistem hidrolis. Starting system atau sistem pengoperasian awal. Kemudian ada cooling system atau sistem pendinginan. Nah, yang pertama kita bahas fuel oil system atau sistem bahan bakar. Jadi sistem ini ada atau dibuat untuk menangani proses penyediaan bahan bakar untuk proses pembakaran pada PLTG. Jadi pada PLTG ini penyediaan bahan bakar ini ditangani oleh fuel oil system. Sistem ini juga bertugas memastikan agar pembakaran pada PLTG berjalan dengan baik dan efisien. Jadi untuk konsumsi bahan bakar pada combustion chamber ini juga tidak semata-mata dipasok begitu saja, tapi nanti ada pengaturannya. Butuh sekian, butuh berapa, itu nanti ada pengaturannya. Nah, fuel oil system ini bertugas untuk mengatur kebutuhan bahan bakar pada proses pembakaran tersebut agar tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jadi sangat efisien. Kemudian loop oil system atau sistem pelumasan. Nah, beberapa komponen pada PLTG ini dia itu bekerja dengan gerakan atau putaran yang sangat tinggi. Di antaranya yakni bearing-bearing, turbin, kemudian poros-poros pada generator, pada kompresor, pada gearbox. Nah, ini membutuhkan yang namanya pelumasan. Nah, pelumasan ini nanti ditangani oleh namanya loop oil system. Nah, di sini bertugas melumasi bearing-bearing pada PLTG, kemudian memastikan agar bagian-bagian PLTG yang bergerak dan mendapat gaya gesek agar dapat terlumasi. Jadi untuk meminimalisir gaya gesek yang terjadi pada komponen-komponen di PLTG ini itu dibutuhkan pelumas. Kemudian menyediakan kebutuhan minyak untuk hidrolis. Jadi di PLTG ini juga ada beberapa hidrolis yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan minyak pada hidrolis ini itu ditangani atau disediakan oleh loop oil system ini juga. Kemudian hydraulic system. Nah, ini barusan kita bahas sedikit. Nah, sistem ini bertugas untuk memberikan sebuah daya mekanis. Jadi, sebuah daya mekanis yang dibutuhkan pada peralatan tertentu atau komponen tertentu pada PLTG ini itu ditangani oleh hydraulic system. Dan kebutuhan minyak untuk mengoperasikan hydraulic system ini itu ditangani tadi oleh loop oil system. Jadi hydraulic system ini memberikan daya mekanis, biasanya digunakan untuk menggerakkan valve-valve seperti itu, seperti pada MSV, main stop valve. Kemudian pada valve pembuangan yang pada start tadi ada simbol warna putih, itu digerakkan oleh hidrolik. Nah, itu ditangani oleh hidrolik sistem ini. Dan beberapa komponen lainnya yang membutuhkan daya mekanis. Kemudian ada starting system. Nah, starting system ini bertugas sebagai prime mover. Nah, tadi pada gambar yang awal di skemanya itu ada komponen yang nomor 4, electric motor atau diesel motor.
Nah, itu merupakan komponen untuk starting system. Salah satunya ya. Nah, pada saat awalnya itu kan untuk mengoperasikan PLTG, turbin itu belum dapat menggerakkan kompresor dan generator. Nah, karena turbin dan kompresor itu kan dikoppel, kemudian nanti digabung juga dengan generator melewati gearbox. Nah, jadi ini bekerjanya bersamaan ketiga komponen ini. Pada starting awal pengoperasian itu turbin belum bisa untuk bergerak. Nah, dibutuhkan yang namanya starting system. Starting system ini diantaranya tadi itu yang motor diesel. Nah, untuk menggerakkan turbinnya dahulu, menggerakkan terus digerakkan. Nah, kompresornya ini kan terus bergerak, sehingga nanti mencapai tekanan tertentu udaranya di dalam itu, sehingga nanti dapat menyuplai pada proses pembakaran atau pengoperasian dari PLTG ini. Saat sudah mencapai batas tertentu, nanti starting system ini akan berhenti bekerja atau terlepas dari sistem yang sudah beroperasi pada PLTG. Nah, terus kemudian kondisi pada combustion chamber itu juga nanti menentukan pada starting system ini, dia harus bekerja atau tidak. Saat starting awal, kondisi pada combustion chamber ini kan belum mencapai suhu dan tekanan yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin kan. Nah, pada saat pengoperasian, start system ini akan terus bekerja hingga kondisi kompresor dan combustion chamber ini mencapai batas tertentu atau batas kestabilan dalam mengoperasikan PLTG. Nah, nanti kalau sudah stabil, maka starting system ini akan berhenti bekerja atau terlepas dari sistem PLTG yang sudah beroperasi sendiri secara mandiri. Nah, ada juga yang menggunakan generatornya langsung. Nah, nanti itu menggunakan sistem yang namanya CSF. Nah, di sini kalau menggunakan CSF itu tidak menggunakan yang tadi namanya komponen electrical motor atau motor diesel yang pada nomor 4 tadi di skema awalnya. Jadi cukup generatornya saja. Kemudian ada cooling system atau sistem pendinginan. Jadi PLTG ini kan beberapa komponennya beroperasi pada suhu yang sangat tinggi kan. Nah, komponen tersebut tentunya harus dijaga suhunya agar tetap stabil, agar tidak terjadi overheating atau panas yang berlebih. Nah, di situ makanya ada yang namanya cooling system. Nah, cooling system ini menangani pendinginan pada komponen-komponen tertentu yang bekerja pada suhu tinggi. Kemudian untuk menstabilkan suhu pada komponen tertentu agar tidak sampai overheating. Nah, jadi terdapat komponen-komponen tertentu itu suhunya dijaga agar tetap stabil, seperti pada combustion chamber, pada turbin, pada generator. Nah, itu ada sendiri-sendiri nanti sistemnya. Pelumasannya ada yang menggunakan hidrogen, ada yang menggunakan minyak pelumas tadi. Nah, minyak pelumasnya ini selain menjadi pelumas, ya, minyaknya ini juga bekerja sebagai pendingin. Nah, seperti itu. Itu kerja tugas dari cooling system. Nah, sekarang tugasnya yaitu merangkum materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Rangkum dan ambil poin-poin yang penting. Kemudian tugas tambahannya, carilah bagaimana proses starting PLTG menggunakan generator dengan sistem CSV atau pembalikan, inverting istilahnya ya. Kalian rangkum, nanti tugasnya dikumpulkan pada kelas yang diampu oleh gurunya nanti ya.
Itu saja tugasnya. Terima kasih karena sudah mengikuti materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap jaga protokol kesehatan, patuhi. Semoga kalian semua sehat selalu. Semoga ilmunya juga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.